Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita mengucap basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya coba mencoret, nampak? Kayaknya nampak saya mencoret apa? Hai. Hai. Oke. Nah, masalahnya ini jaringannya lagi masalah ini. Telkomselnya. Baik para siswa, kita menuju ke analisis soal rangkaian RLC ya. Ini sebagai, oh masih banyak yang berdatangan ya. Sebentar ya, saya coba masukkan semuanya. Tuh, bentar ya. Oke, baik, kita menuju ke apa ya, post-test kemarin tuh ya. Post-test kemarin itu di kalian yang mana ini? Yang ini kah? Yang nomor 2 ini kah? Sesuai kelasmu nih. Iya kah? Iya. Ya udah kita coba. Iya. Kita coba. Tadi ada yang mau masuk ya kayaknya ya. Oke. Baik, habis ini saya nggak masukkan lagi ya. Saya bolak-balik nggak ada asisten loh saya ini. Baik, saya menuju ke yang dipost-testkan kemarin itu. Rangkaian RLC seri RLC itu terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor dengan nilai-nilai yang seperti ini ya. Lalu rangkaian itu persamaannya adalah ini. Maka tentukan karakteristik dan seterusnya. Berarti kita harus menghitung nilai-nilai XL dan XC ya. Di sana ada R, ada induktor berarti ada XL. Ya udah kita hitung dulu ya. Di mana ya? Di sini ya. XL-nya itu omega kali L. Omeganya kita dapatkan dari persamaan ini ya. Ini itu sebenarnya asalnya adalah V sama dengan Vm sin, kalau kita melihat ini ya, dalam kurungnya ada sudutnya juga, omega T plus theta, gitu kan? Nah, berarti itu menunjukkan bahwa omeganya adalah 250, berarti ini 250. L-nya itu ini ya, 0,4 kali 0,4. Berarti sama aja 25 kali 4 kan 100 ya, 100 ohm. Saya catat ya, R-nya itu 80 ohm, XL-nya 100 ohm. Aduh, banyak yang masuk nih. Bentar ya para siswa ya. Kita izinkan nih. Nah, kemudian XC-nya kita hitung ya. XC sama dengan 1 per omega kali C. Bisa dinaikkan ke atas enggak nih? Bisa ya. Nah, C-nya tadi 40 mikrofarad ya, berarti 1 per 250 kali 40 kali 10 pangkat min 6 ya, jadikan farad MKS. 10 pangkat min 6 naik ke atas berarti 10 pangkat 6 dibagi 250 kali 40. 250 kali 4, 25 kali 4 kan 100 ya, berarti 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat ini kan 100 kali tambah 1, 2, berarti 10 pangkat 4, berarti 100. Nah, ini nampak sekali bahwa XL dengan XC itu nilainya sama gitu ya. Jadi kalau XL sama dengan XC sama yaitu sebesar 100 ohm, maka dia rangkaian itu bersifat resistif ya. Resistif. Artinya V dengan I sefase gitu. Kemudian yang B, gambarkan diagram fasornya. Ya udahlah, diagram fasornya berarti ada R kita gambar, ada XL, ada XC ya. Berarti XR-nya itu 80, R-nya 80 ohm. Kemudian XL-nya ke atas 100 ya. Ini XL-nya 100 ohm dan XC-nya sama ya, XC-nya 100 ohm. Disaling meniadakan berarti R sama dengan Z ya. Itu artinya R sama dengan Z yaitu 80 ohm. Ini dia fasornya. Kemudian yang C. Impedansi. Nah, ini kita sudah langsung dapatkan ya, impedansi itu adalah sama dengan R, karena sebenarnya impedansi adalah ini kan ya, R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Ini kan 0 tuh ya, berarti Z-nya sama dengan 80 kuadrat diakarkan 80 gitu. Sama ya, 80 ohm. Kemudian yang D, persamaan sinusoidal untuk arus I-nya. Nah, karena dia sefase, berarti persamaannya sama dengan ini gitu ya. Jadi
karena V sama dengan 240 sinus ya, 250 T plus 60 ya. Kan dia sefase itu. Berarti sama juga dengan fase awalnya. Ini kan fase keberangkatan. Berarti I-nya adalah, nah ini kita hitung itu dulu ya. I maksimumnya belum kita hitung tuh. Jadi IM itu sama dengan VM dibagi Z. VM-nya kan ini. Z-nya tuh ini. Berarti 240 dibagi 80. Berarti 3 ampere. Jadi 3 sinus, nah ini sama, ini berarti 250 T plus 60. Nah, disitulah letak resistifnya, yaitu bahwa sudut fase keberangkatannya itu sama karena mereka itu satu fase, ya, mereka berhimpit satu fase. Kemudian yang grafiknya. Grafiknya, maka tentu saja adalah grafik yang satu himpitan untuk baik maksimum maupun simpul ya, tetapi dia digeser 60 derajat begini ya geserannya ya. Ini aslinya kan begini. Supaya dia nampak geser plus 60 berarti digeser ke kiri. Baik I maupun V gitu ya. Misalkan V-nya saya gambar biru ya, berarti asalnya kan ini nih, sudut asalnya itu kan ini 0, 90, 180, 270, 360. Ini adalah asalnya. Kemudian digeser 60 ke kiri, berarti 60. Geserannya 60 minus ini, berarti digeser 60 ya ke sini nih. 60. Ini berarti 30, sorry 30 ya, 30. Berarti ini maksimumnya ya, maksimumnya 30 nih ya. Nah, gini loh maksudnya. Nah, gitu. Jadi dia pada posisi ini, maksimum tuh ini, kemudian 180 digeser 60, berarti 120. Dia pada posisi sini, lalu 270 digeser 60, berarti 210. Dia pada posisi bawah, gitu. Ini begini ya. Nah, ini. Lalu 360 digeser 60, berarti 300. Nah, oke. Inilah grafik untuk V-nya. Ini tolong dipahami nih, licin banget nih ya pet saya nih. Jadi saya nggak berani meluncur begitu. Ini adalah I-nya. V sama dengan 240 sinus 250 T plus 60 derajat gitu. Ya, kalau kita gabungkan dengan sudutnya. Kemudian I-nya dia sama ya. Jadi I-nya sama juga sama, tetapi dia pakai apa ya, hijau ya. Tapi dia lebih, saya gambar lebih pendek gitu misalkan. Ya udahlah sama aja. Karena dia itu satu fase gitu ya. Jadi dia berimpit seperti ini. Nah, ini adalah I-nya. Oke. Ya. Nah, ini adalah I dengan persamaan itu tadi 3 ya, 3 sinus 250 T plus 60. Itu kalau kita menggambarkan hubungan V dengan I yang dikaitkan dengan perbedaan fasornya. Jadi tidak ada perbedaan sudut fase di antara mereka berdua karena mereka sefase. Begitu para siswa, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Agak cepat ya, kita waktunya nggak bisa bermain-main lagi nih. Ada yang ingin disampaikan? Sudah jelas? Bu, ya, agak cepat 30 ya, Bu. Apanya 30? Sudutnya kan min 60, 0, 30, kok bukan 60? Ini 60 nih. Maksudnya yang mana ya? Yang kan negatif 60, terus sebelah kanannya 0, sebelahnya lagi 30 tulisannya. Kan 90 dikurangi 60 itu berapa? 30 bukan? Allahu Akbar. Gimana sih? Ini kan digeser ke kiri ya, digeser ke kiri 60. Berarti nanti jatuhnya kurvanya itu seperti ini loh. Nah, gitu ya. Plus 60 artinya digeser ke kiri 60 derajat. Artinya kan
semua sudut-sudut yang ini 0 digeser 60 ke kiri kan min 60, 90 jadi 30, 180 jadi 120 gitu loh. 270 jadi ini berapa tadi tuh? 210 gitu loh. Nah, gitu. Jadi geser ke kiri semuanya sebesar 60 derajat gitu. Ya, semoga paham ya. Gimana? Masih belum ngerti? Tidak paham. Aduh, ya Allah. Ya udah saya waktu kita sangat mepet. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau tidak saya Kayaknya lanjutkan. nggak ada Bu yang tidak. Benar ya, benar ya, benar ya. Nah, ini sebenarnya yang lainnya itu tergantung dari apa ya? Dari penggeseran sudut fase kayak ini misalkan nih. Yang nomor 3 ini ya. Ini kan dia berangkat dari 45. Nah, nanti berarti V-nya itu juga digeser 45 ke arah kiri gitu loh ya. Tadinya misalkan begini V-nya. Maka nanti digeser 45 derajat ke arah kiri supaya dia jatuhnya 45. Jadi kalau ini 90 jadi 45 dia di sini tuh gitu ya. Ini kan 90. Jadi nanti digeser ke kiri semuanya. Nah, begitu. Jadi grafiknya kayak gini nanti tuh malahan. Nah, gitu para siswa. Itu yang V-nya. Nah, nanti I-nya dicari apa dia jenis rangkanya apa itu yang nomor 3 ini gitu loh. Semua paham ya? Jadi kalau yang ya aduh lah ya Allah. Yang nomor 3 ini R-nya 100 ya, R-nya 100 gitu. Kemudian XL-nya itu omega kali L. Omeganya berapa sih? 100. Berarti 100 kali ini 3,4. Berarti 340. Kemudian XC-nya dihitung nih. XC-nya adalah per omega kali C. Berarti 1 per 100 kali ini. XC-nya 100 farad 10 100 farad ya, 100 kali 10 pangkat minus 6. Berarti 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 4. Berarti 100 kan ohm. Nah, ini nampak nih bahwa XL lebih besar daripada XC. Sehingga kita dapatkan XL min XC itu sama dengan 240 ohm kan? Ini dengan ini lebih gede yang XL. Nah, kalau kita biasa menggunakan triple Pythagoras pada RLC itu biasa langganan itu ya. Jadi kalau ini kita amati dulu ya, 100, kemudian 240, ini kan R, lalu ini XL min XC. Nah, ini gitu. Nah, kita amati nih ya, kalau dibagi 2 tuh 5, 12. Ini pasti 13 tuh. Yaitu kelompok Pythagoras yang 5, 12, 13. Berarti kan ini kali 20. Kali 20. Kali 20. Berarti 260. Nah, aduh. Sorry. Z-nya itu 260 Z-nya itu. Jadi Z-nya ketemu 260 derajat. 260 ohm, nggak pakai derajat sih. Nah, itu artinya I-nya berapa ya? Kalau Z-nya itu 260, V-nya 260, Z-nya 260. Berarti I-nya adalah V per Z. 260 dibagi 260, berarti 1 ampere. Oh, berarti persamaannya V I adalah 1 ampere 1 kali sin 100 T. Ini kan harus sama ini ya, frekuensinya harus sama. Nah, dia fasenya itu siapa meninggalkan siapa ini kalau kayak gini? XL lebih besar daripada XC. Berarti V meninggalkan I dengan beda fase theta. Berarti tetanya cari dulu dengan menggunakan cos. Cos theta sama dengan R per Z. R-nya apa sih? R-nya itu 100 ya. R-nya 100. Berarti 100. Z-nya berapa? Z-nya itu 260. Berarti 5 per 13. 5 per 13. Berarti tetanya nanti dicari itu arkes 5, arkes cos 5 per 13. Nah, sudut ini berapa yang 5 per 13 itu berapa derajat gitu. Nah, misalkan sudut, ya ini sudutnya itu, misalkan ya udah berarti nanti V-nya, I-nya itu persamaannya, mana ya, saya taruh mana ya, di sini ya. Berarti persamaannya nanti itu adalah I sama dengan sinus, ini nih ya, ditambah, ini 45, karena I itu adalah ketinggalan fase, berarti min
Arkes cos 5/13 gitu. Nah, harus cari dulu nih sudutnya berapa. Sudut ini berapa gitu. Ya, jadi ini adalah sudut keberangkatan gelombangnya. Kalau yang nomor 1 ini, kita lihat ya nomor 1 ini, R-nya 600, R-nya 600 ohm, kemudian XL-nya itu omega kali L. Jadi omeganya itu 100, L-nya itu 2. Berarti 200 ohm. Kemudian XC-nya itu 1 per omega kali C. 1/100 kali C-nya tuh ini ya, 10 pangkat, kali 10 pangkat min 6. Berarti 1000 ya, 1000 ohm. Nah, nampak ini bahwa XC lebih besar daripada XL ya, berarti XC min XL-nya itu adalah 800 ohm. Nah, kita buka hubungannya antara R, XL min XC, atau XC min XL tuh ya, dan Z. Hubungan Pitagoras ya, jadi begini kan. Ini R-nya, kemudian ini Z-nya, lalu ini adalah XL min XC-nya gitu loh ya. R-nya itu 600, kemudian ini 800, yang ini ya, yang XL min XC 800, berarti ini pasti 1000 tuh. Dari mana? Dari hubungan Pitagoras 3, 4, 5. Jadi kalau R-nya itu 600, berarti kali 200. 4 kali 200, 800. Nah, sinkron kan? Berarti 5 kali 200, 1000. Jadi langsung kita dapatkan. Kalau ini 600, berarti ini 800. Sesuai dengan hasilnya, maka ini pasti 1000 gitu loh ya. Kita menggunakan triple Pitagoras. Jadi triple Pitagoras itu boleh kita apalin tuh ya. Menurut saya sih 4 aja cukup ya. 3, 4, 5. Kelompok ini, kelompok 2 itu 5, 12, 13. Kelompok ketiga itu 7, 24, 25. Dan kelompok keempat itu 8, 15, 17. Ini apalin nih. Ya, diapalin. Untuk nanti di perguruan tinggi juga dipakai. Jadi cara kita berhitung cepat itu enggak usah pakai akar lagi, kuadrat tambah kuadrat, enggak usah pakai triple Pitagoras. Karena kalau SBMPTN itu ingat ya, waktu itu kan 2 menit. Waktu 2 menit, jadi mikirnya kurang dari 2 menit, 1 menit bahkan kalau bisa sih. Untuk buletin LJK itu kan kita butuh waktu itu. Nah, kalau sudah berarti kita simpulkan ada penyimpangan sudut ini. Berarti berapa penyimpangan sudut? Kan berarti pakai cos ya. Jadi cos theta itu adalah R per Z gitu ya. Cos theta adalah R per Z. R-nya itu 600, Z-nya itu 1000. Atau ini 3/5. Kalau lupa ini triple Pitagoras 3/5 itu 3, 4, 5 itu adalah sudut istimewa ya. 3, 4, 5. Jadi 3, 4, 5. Ini pasti 37. Ini pasti 53 derajat. Paham ya semoga ya? 3, 4, 5. Ini sudut istimewa ini. Jadi sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30, 37, ya, 45, 53, 60. Ini tambah lagi dari saya tuh. 37 dan 53 keduanya adalah membentuk triple 3, 4, 5. Semoga paham ya, saya nggak perlu ngulang-ngulang terus ya. Nah, kemudian kalau cos theta itu adalah 3/5, berarti berdasarkan grafik ini, maka tetanya adalah 53 derajat. Nah, cos theta 53 derajat, maka kesimpulannya I-nya bagaimana? Nah, ini kan rangkaian bersifat apa ini? Kapasitif atau induktif? Coba lihat tuh. Kapasitif atau induktif? Aduh, lama jawabnya. Nih. Apa para siswa? XC-nya 1000, XL-nya 200. Berarti bersifat kapasitif. Nah, kapasitif artinya I-nya meninggalkan V, gitu kan ya. Kalau V-nya itu adalah 2000 sin 100 T min 30 gitu ya. Kalau V-nya seperti itu ya. Berarti I-nya cari dulu ya. I-nya kan ini V maksimum nih, ini Vm. Berarti I-nya kan begini nih, IM. Nah, IM-nya belum kita cari tuh. Sin omega T, sin 100T dikurang 30. Ini kan sudut keberangkatan awal ditambah 53. Kenapa tambah 53? Karena memang beda fasenya 53. Mereka berdua itu. Antara V dengan I, beda fasenya 53. Tetapi sudut keberangkatan V itu min 30. Berarti ditambahkan aja min 30 plus 53. Semoga paham ya. Nah,
IM-nya kita cari ya. IM itu adalah P dibagi Z. P-nya berapa? 2000. Z-nya berapa? Ini 1000 ya kan? 1000. Berarti 2 ampere. Ya sudah, berarti I-nya sama dengan 2 sin 100 T plus ya, plus 23 derajat. Nah, itu dia. Ya sudah, berarti nanti gambar grafiknya bagaimana? Saya taruh sini ya. Ini V-nya ini, I-nya ini. Berarti V-nya dulu gambar. Nih. Nah, buat sudut 0 derajat dulu ya, 0. Kemudian 90, 180, 270, 360. Saya mau gambar V, karena minus 30 berarti ditarik kemana itu? Tarik ke kanan, ya, agak cepat ya, tarik ke kanan. Berarti saya harus menambahkan di sini 30. 30. Lalu ini berapa? 90 tambah 30, 120. Paham enggak ya? Kan grafik itu begini, jadi nanti bergeser dia. Agak cepat ya. Nih. Astagfirullah. Ke kanan gesernya ya. Nih. Kemudian ini 180 berarti 210. Di sini. 200 ini berarti 300 tambah 30 kan? Ini sini maksimumnya. Ini 390. Nah, kalau sudah kita tarik kurvanya sesuai dengan silang-silang yang tadi saya berikan. Ini adalah grafik yang ini, yang V. Yang V ini loh. Nah, ini V. Nah, kemudian untuk I-nya bagaimana? Nah, I-nya ini adalah plus 23. Berarti kalau plus 23 dia digeser ke kiri. Ingat ya. Supaya dia jatuhnya plus 23, dia digeser ke kiri. 23. 23 berarti di sini min 23. Ini 90 dikurangi 23. Berapa? 67. Kemudian 180 kurangi 23 berapa? 157. 270 dikurangi 23 berapa? 247. Kemudian 360 dikurangi 23 berapa? 327. Ya. 337 ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah berarti nanti berarti maksimumnya yang ini nih, maksimumnya yang ini. Untuk I-nya, kemudian ini berarti 0. Ini 0 maksimum, kemudian ini maksimum fase bawah, kemudian ini 0. Udah tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah I-nya. Yang tadi adalah V-nya. Semoga paham. Jelas tidak? Agak cepat sudah. Oke? Yes, Bu. Ya, saya lanjutkan. Baik, itu tadi biasanya siswa lemah di menggambar grafik. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan matematika, karena ini adalah basicnya matematika. Apakah ada kelemahan di matematikanya? Biar bisa jadi. Karena dari semua grafik itu kacau semuanya. Dari semua siswa itu hanya 2 orang tuh ya, yang betul-betul sempurna grafiknya ya. Baik, di kelasmu ada tuh. Ya, di kelasmu ada. Baik, saya lanjutkan dengan contoh soal ini ya. Soal pilihan ganda. Nah, para siswa, soal pilihan ganda ini saya ambilkan dari bank soal ya. Bank soal itu ada beberapa soal SBMPTN masuk, ujian nasional juga masuk. Kalau ini kita lihat ya, nomor 1 dulu nih. Pernyataan yang tepat terkait dengan arus dan tegangan pada rangkaian R dan C tapi di seri. R dan C di seri. R dan C di seri berarti ada penyimpangan sudut fase, ya kan? Paham ya? Jadi kalau ini R, fasornya itu, maka XC-nya itu kan di bawah. Sehingga terjadi impedansi, ini Z-nya. Nah, ini ada penyimpangan fase. Nah, kalau kayak gitu, berarti rangkaian bersifat apa ini? Kalau R dan C? Induktif, kapasitif, atau resistif. Jadi kapasitif ya, karena ada EC-nya. Kapasitif tapi tidak murni, karena ada penyimpangan sudut. Nah, kalau menghadapi soal ini, nggak ada jawabannya. Kalau ujian nasional kan harus memilih. SBMPTN gimana itu? Ya sebaiknya kosongi aja kan. Kalau daripada kita salah minus 2 ya. Nah, kalau kayak gini, mau nggak mau kita terpaksa memilih yang C ya. Walaupun ini C juga nggak pas benar. Karena harus mendahului sebesar 90 terhadap tegangan itu kalau untuk C murni. Artinya tidak ada R. Di sana ada R. Berarti
nomor 1 ini ada kesalahan soal di bagian perintahnya ini ya. Harusnya pada C murni gitu ya. Semoga paham ya. Saya lanjutkan ya. Nomor 2. Kita lihat ini ujung-ujung tegangan pada ujung-ujung induktor. Jadi induktor tuh yang ini ya. Ini induktor tuh. Nah, ini diminta tegangannya itu berapa gitu. VL-nya itu berapa. Nah, VL itu adalah I kali XL. Berarti kita harus mencari XL dan harus mencari I. Kan gitu ya. XL itu adalah omega kali L. Ya, kalau omeganya itu masuk ke sini ya, kita lihat persamaannya tuh. Nah, ini dia omega. Berarti 500. 500 kali L-nya itu ini. 22 kali 10 pangkat min 3 Henry. Karena mili Henry dijadikan MKS. Ya. Ini coret ya, 10 pangkat min 2 berarti nanti 110 dibagi 10 berarti 11 ohm. Gitu ya. Lalu XC-nya berapa? XC-nya dihitung juga karena kita ada resultansi antara R, XL, dan XC. XC-nya adalah 1 per omega kali C. Gitu kan ya? 1 per omeganya itu 500, C-nya itu ini. Ya, 100 kali 10 pangkat min 6. Kemana sini ya? Berarti 10 pangkat 6 sama dengan dibagi 5 kali 10 pangkat 4 gitu ya. Berarti 100 dibagi 5 berarti 20 ohm. Gitu ya. Nampak sekali bahwa XC-nya itu adalah 20 ohm, XL-nya itu 11. Berarti lebih besar XC daripada XL. Tapi kita kurangkan tuh. XC min XL itu berarti 20 ohm dikurang 11 ohm. Berarti berapa? 9 ohm ya. Nah, berarti pertandingan antara R, XC min XL, kemudian Z. Ya, R-nya itu adalah 40 ohm, ini 9 ohm. Nah, ini berapa? Ini triple Pythagoras nggak apa kita kalau yang ini ya. Ya udahlah, Z-nya itu adalah akar dari 40 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Z-nya itu akar dari 1600 ditambah 81 ya. Jadi Z-nya adalah akar 1681. Ini kalau melihat naga-naganya 1 tuh berarti 41 mungkin. Kita cek ya. 1441. 16 ya. 8 16 tuh ya. Jadi 41 ohm. Kita dihapus ya. Nah, jadi kalau begitu Z-nya 41, maka kita dapatkan berapakah I-nya? I-nya berarti sama dengan apa? P total dibagi Z. V-nya adalah 410. 410 dibagi 41. Berarti I-nya adalah 10 ampere. Oh, berarti dapat semuanya nih harga-harganya. Jadi 10 kali 11, 110. Paham enggak nih? Paham. Saya lanjut. Nomor 3 ya. Nomor 3 ya. Semoga selesai ya ini ya, latihan soal ini ya. Suatu sinyal itu memiliki tegangan efektif 6 akar 2 volt dengan frekuensinya itu 40 Hz. Maka grafiknya kayak gimana? Kita bereskan dulu tuh yang ini ya, tegangan efektif 6 akar 2. Berarti V efektif 6 akar 2. Maka jadikan V maksimum. Ya, untuk osiloskop menggambar grafik, maka kita memerlukan yang maksimum. Jadi 6 akar 2 kali akar 2, berarti 12 volt dia. Cari yang 12 volt, ini 24, ya berarti ini salah. Kita kemungkinan bisa ini B, kemudian yang Charlie salah juga, karena ini 24. Yang D itu ada kemungkinan, ya ada kemungkinan. Yang E juga demikian, ada kemungkinan ya. Ini sama yang E itu ya. Ini sama, ini sama, ini sama. Ya udah, berarti sekarang kita lihat siapa yang benar tuh antara B, D dan E atau B, D ya, D sama E sama itu ya. B, kita lihat ya, B, D, E. Nah, sekarang frekuensinya 40 Hz. Maka yang nampak pada sumbu X-nya itu kan waktu ya, waktu itu. Oh, berarti jadikan periode adalah 1/f ya. 1/f, kemudian berarti T-nya adalah 1/40, tapi sekon. Lalu di sini kan mili ya, ms itu berarti milisekon, berarti kali 1000 gitu.
Jadi 1000 per 40 milisekon. Berarti 100 dibagi 4, 25 milisekon. Jadi periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu rambat gelombang atau satu panjang gelombang. Berarti ini satu panjang gelombangnya adalah 25. Berarti jawabannya adalah B. Bisa dipahami nih? Bisa, Bu. Saya lanjutkan yang 4. Yang 4 itu RLC dari resistor 210, induktor 8, kapasitor 125 mikrofarad. Kemudian periodenya tuh ini ya. Saya taruh di sini ya. Jadi R-nya itu 210 ohm, kemudian XL-nya dihitung saja. XL itu adalah omega kali L. Omega itu adalah 2πf. F bisa juga, tolong dimatikan mic-nya itu siapa yang masih nyala. Dibagi T bisa juga ya. Jadi omega itu selain 2πf bisa juga 2pi per T ya. Berarti 2pi per T kali L ya. 2pi per T-nya itu ini ya, periode. Berarti 0,02pi. Kali L-nya itu mana? 8. Henry kali 8. Coret ya. Ini coret berarti 0,01. Berarti 8 100 naik ke atas berarti 800 ohm. Kemudian XC, mana ya? Sini ya, XC. XC itu ada C-nya masalahnya, adalah 1 per omega kali C. 1 per omeganya itu tadi ya, 2pi omega kali C ya, 2πf ya, atau 2pi per T, berarti T-nya naik ke atas kali C. Ya, semoga paham ini. T-nya itu adalah ini, 0,02pi dibagi 2pi kali C-nya itu 125 mikro kalikan 10 pangkat minus 6, naik ke atas ya. Ini coret berarti 0,01. Berarti XC-nya adalah 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 6 dibagi 125. 10 pangkat 4 dibagi 125. 1000 bagi 125, 8. 8 kali 10 berarti 80 ohm. Nah ini dia jawabannya. Gede siapa? Ternyata gede yang XL ya. Jadi gede yang XL. XL-nya 800, XC-nya 80. Berarti XL min XC sama dengan 800 dikurang 80, 720 ohm. Berarti pertandingannya adalah R, XL min XC, dan Z. R-nya adalah 210, ininya adalah 720. Nah, Z-nya berapa? Kita cek ya. Apakah ini triple Pythagoras yang tadi kita ajarkan? Kita lihat ya. Nanti kita hapus sebelah sini. 210, 720, ini Z. Kalau saya bagi 10 tuh ya, saya bagi 7, berarti 3, berapa ya? Bagi 7, bagi 3 ya, bagi 3 7, nah ya. Bagi 3, 2, 4. Oh berarti triple yang ini nih. 7, 24, 25. Paham nggak maksud saya, para siswa? Halo? Paham, Bu? Ya, Bu, paham. Paham, Bu. Kemudian, ini kan 210, 720, berarti ini berapa gitu. Ini dari 7 ke 210, ini kali 30. Dari 24 menjadi 720 ini sebenarnya kali 30. Berarti ini kali 20, 30 juga. Berarti 750. Berarti ini 750. Ya. Oke. Nah, ini enggak. Aduh. Oke ya. Nah, sehingga Z-nya kita temukan adalah Z-nya adalah 750 ohm. Ya karena kita disuruh berpikir itu nggak nyampe 2 menit ya. Jadi harus cepet gitu ya. Lalu sudut fase. Sudut fase itu kan berarti penyimpangan nih. Penyimpangan itu maksudnya begini ya. Ini R, kemudian ini Z. Nah, ini theta. Berarti cos ya. Jadi cos theta itu adalah R per Z. Kita dapatkan R-nya itu berapa? 210. Z-nya itu berapa? 750. Coret ya, dibagi 3. 7 per 25. Nah, ini menarik nih. Berapa tetanya? Kamu lihat ya. Ini 345 salah pasti. 345 salah juga. 60 pasti salah karena cos 60 itu setengah ya. Padahal ini kan 7 per 25. Nah, sekarang sisa ini sama ini. Mana ini? Nah, kita pakai logika aja. Kalau cos theta adalah 7 per 25, berarti kalau saya pasang theta di sini, berarti 7 di bawah, ini 25, ini 24. Berarti ini sudut gede. Paham enggak? Kalau sudut gede berarti yang ini.
paham nih? Cos theta kan 7/25 ya. Cos theta itu 7/25 ya. Jadi ini 7, ini 25, ini 24. Berarti theta, oh maaf, theta menghadapi, maaf salah saya ya. Tetanya ini ya di depan theta berarti 24 karena ada triple 7, 24, 25 gitu loh para siswa. Jadi kalau begitu theta menghadapi sisi yang besar, betul ya? Halo? Oh betul nih, berarti 74 derajat. Ya, theta menghadapi sudut yang besar. Sedangkan ini menghadapi sudut yang kecil. Ini pasti 16, ini pasti 74. Baik, saya lanjutkan ya. Saya tidak bisa tanya jawab lagi karena waktunya sudah mau habis ini ya. Saya habiskan materi ini. Di gambar di bawah ini menunjukkan diagram fasor arus bolak-balik. Kita lihat ya. Di sana I meninggalkan V dengan beda fase 30 sudut keberangkatan ini, tapi nggak peduli kita. Yang jelas I meninggalkan V. I meninggalkan V 90 derajat itu artinya adalah dia C murni ya. Paham ya? Karena I meninggalkan V, berarti dia adalah kapasitif. Paham ya, Pak Risa? Kapasitif. Berarti ini adalah VC sebesar 18 volt. Ini adalah I-nya. I-nya adalah I-nya 0,9 ampere. Ini frekuensinya. Frekuensi F-nya adalah 80 per pHz gitu ya. Nah, berarti apa nih kalimat yang tepatnya nih? Nah, kita lihat ya bahwa berarti VC itu sama dengan I kali XC, kan gitu ya. Berarti 18 sama dengan 0,9 kali XC. XC-nya berapa? 18 per 9, 10 naik ke atas tuh ya. Berarti 20 ohm gitu. Semua paham ya? Kemudian XC itu adalah 1 per omega kali C. Kan gitu ya. Berarti 20 sama dengan 1/2 pi FC gitu ya. 20 sama dengan 1/2 pi. F-nya itu kan ini ya. Jadi 80 per pi kali C. Coretkan ya. Jadi C-nya pindah lukir ke sana ya. 1 per 4 kali 10 kali 80. Coba dicek. Betul ya? Pindah sini ya. Betul ya? Jadi ini adalah C berarti mikrofarad ya. Kalau enggak ini tuh. Coba cek tuh ya. Mikrofarad. Karena kalikan, ini kan farad hasilnya. Jadi supaya jadi mikro kali 10⁻6 mikrofarad. 10⁻6 itu artinya kalau ada ini ya 10 100 kali 10. Gini boleh kan saya rubah seperti itu? Ini kali maksudnya ya. Jadi 4 kali 10 kali 80. Ini 25. 25 kemudian dicoret ya, ini coret 100 dibagi 25 dibagi 8 kali 100. Sekitar berapa ini? 100 berarti 12,5 ya. 12,5 kali 25. 25 sorry ya. 25 ya. Ini 25 nih ya. Berarti 625 ini. Alah, ya Allah. Oke ya, saya lanjutkan nomor 6. Diagram fasor yang menunjukkan arus dengan tegangan rangkaian induktor murni. Yang mana nih? Agak cepat nih ya. Yang murni. Yang murni yang mana? Berarti dia harus Halo para siswa. Induktor murni. Induktor murni. V mendahului I. V mendahului I. V mendahului I. Dengan beda fase 90. Jadi yang mana? V mendahului. Karena induktor murni ya. Induktor murni itu berarti ini R, kemudian ini adalah XL, gitu loh para siswa. Sorry. Aduh, kacau saya. Waktunya udah habis masalahnya. Jadi, induktor murni itu berarti kalau ini adalah I-nya, maka V-nya ada di A sana, gitu ya. Nah, yang grafik seperti itu yang mana tuh? Ini salah. Ini salah. Ini kapasitor ya. Berarti yang betul adalah yang ini induktor murni karena V mendahului I. Oke, lanjut ya. Kemudian nomor 7. Nomor 7 itu sebuah induktor dengan induktansi 0,8 dialiri arus bolak-balik. Nilainya memenuhi ini gitu loh ya. Tegangannya bagaimana? Induktor ini I-nya 40 sin omega T ya. Omeganya jadi 20 ya. Nah, dia itu
induktansinya 0,8. Jadi XL-nya berapa tuh? Omega kali L. Berapa? 20 kali 0,8. Berapa? 16 ohm ya, 16 ohm. Berarti kita mencari mencari apa namanya? I-nya ya, arus tegangannya. Tegangan itu adalah I kali XL ya. Berarti I-nya itu 40. Kita ambil yang maksimum, berarti 40 kali 16. Cek dulu deh ya. Betul ya? Baik, oke. Berarti 640. Jadi jawabannya kalau enggak D dengan E, ini ada kemungkinan D dengan E. Dan karena induktor murni berarti V mendahului I. Berarti jawabannya adalah yang ini. Oke ya, V mendahului I. Karena ini fase keberangkatan 0 derajat. Ini plus 0, sedangkan ini adalah plus 90. Paham ini? Setuju ya? Halo? Paham? Iya, Bu, paham. Baik, nomor Ibu 8. jawab, Bu. Ya? Ada apa? Mau ditanyakan kah? Saya lanjutkan ya. Baik, nomor 8. Enggak boleh. Nomor 8 itu, aduh ini nggak nyaman saya nyorotnya ya. Nomor 8 itu ada lengkap ini RLC, ada R, ada L, ada C. Baik, kita cari satu-satu ya. R-nya itu 20 ohm, kemudian XL-nya itu omega kali L. Omeganya itu 100 ya, 100 kali L-nya itu 50/1000. Kan bisa juga saya tulis begitu ya. Coret. Berarti 5 ya, 5 ohm. Kemudian XC-nya itu 1/omega kali C. Berarti 1/omeganya itu 100 ya. 100 kali C-nya itu 400 kali 10 pangkat naik ke atas. Boleh ya, langsung saja kalau udah paham ya. Berarti itu 100 dibagi 4 ya. 100 dibagi 4 is 25 ohm. Nah, berarti kita pertandingannya adalah XL min XC ya. XC min XL. Itu lebih besar XC. Ya, berarti 25 min 5, berarti 20 ohm. Berarti R-nya 20 ohm, XL min XC-nya 20 ohm, dan Z-nya itu pasti adalah 20 akar 2, gitu ya. Jadi begini tuh ya. Ini adalah R, ini XL min XC, ya, berarti kalau ini 20, maka ini 20 akar 2. Pasti ini 45 derajat ya, karena sama ya. Nah, jadi gambarlah diagram fasornya. Diagram fasornya ya udah arus dan tegangan, ya udah berarti ini tegangannya kan kita jadikan acuan nih ya. Ini plus 0 derajat berarti V sebagai acuan. V-nya 0 derajat, kemudian I-nya kalau melihat ini rangkaian bersifat apa ini? Kapasitif atau induktif? Aduh, kapasitif ya. Seperti ini. I-nya ya, I-nya ini. Ya, ini I-nya. 45 derajat. Oke, ini adalah yang A. Kemudian hambatan, reaktansi, dan impedansi. Nah, tadi sudah tuh ya, hambatan, reaktansi itu yang ini ya, dua-duanya sudah dapat kita, dan impedansinya. Oh, berarti fasornya, karena disuruh menggambar diagram fasor ya. Berarti ini adalah R-nya 20 ohm. Kemudian XL-nya itu 5 ohm. Ini XL-nya 5 ohm. Kemudian XC-nya besar sekali XC-nya, yaitu 25. Berarti ada sisa ya di sini. XC min XL, berarti ini adalah Z-nya. Z-nya sebesar 20 akar 2 ohm. Oke, ini theta 45 derajat. Baik, saya teruskan 2 soal lagi ya. Nomor 9. Satu rangkaian mengalami resonansi pada periode sekian. Maka sedangkan induktornya sekian, maka hitunglah kapasitansi kapasitor. Resonansi apa yang terjadi? Resonansi terjadi jika XL sama dengan C, berarti omega L sama dengan 1/omega omega C, maka omega kuadrat sama dengan 1/LC, LC, akarkan gitu. Berarti 2πf sama dengan 1/akar LC, berarti F-nya adalah 1/2pi kali 1/akar LC. Ya udah. Periodenya P ya, periodenya P. Kalau begitu ini 1/pi itu ya, 1/pi, karena F adalah 1/periode. Semoga paham ya. Kalau
periodenya adalah pi, maka frekuensinya seperpi gitu loh maksudnya. Ini adalah 1/2 pi 1 per akar L-nya tuh ini ya, jadi 20 kali 10 pangkat min 3 kali C. Dan ini coret nih ya. Terus ini ya. Berarti 2 pindah ke kiri ya. Jadi 2 sama dengan 1 per gitu ya. Akar 20 kali 10 pangkat min 3 kali C. Akarkan, kuadratkan jadi 4 sama dengan 1 per 20 kali 10 pangkat min 3 kali C gitu ya. Akarnya hilang tuh ya. C-nya pindah ke sana, berarti 1 per 4 kali 20, 10 naik ke 3 ke atas, berarti 1000 dibagi 4 kali 20, coret, berarti ini 25, 12,5 farad. Ya. 10 terakhir. Rangkaian seri tadi, aduh waktunya ya Allah. 600 kapasitor sekian, induktor sekian. Rangkaian itu dihubungkan dengan sumber tegangan sekian. Berapakah daya rangkaian tersebut? Daya disipasi ya. Nah, jadi daya disipasi berarti P sama dengan I efektif kali R kali I efektif. Kan gitu ya. Nah, R-nya itu ini ya. Tapi kita harus mencari I-nya dulu. Ini V-nya itu ya. Ini adalah V maksimum. V maksimum sekian ya, 200 volt. Ya. Nah, berarti R-nya itu 600, kemudian apalagi XL-nya itu omega kali L, omeganya 200, ini omeganya 200 kali 1, berarti 200 ohm, kemudian XC-nya itu 1 per omega kali C, jadi 1 per omeganya itu 200 kali 5 mikrofarad ya, berarti kali 10 pangkat min 6, berarti 10 pangkat 6 dibagi 200 kali 5 berarti 10 pangkat 3, 1000 ya, berarti 1000 ini 10 pangkat 3 atau 1000 ya, X-nya sama dengan 1000 ohm. Jadi ada yang mendahului lebih besar XC, jadi XC min XL sama dengan berapa itu? 1000 dikurang 200 ohm ya, berarti sama dengan 800 ohm. Ya, berarti pertandingannya adalah 600, 800, Z-nya pasti 1000 ohm. Triple Pitagoras 3, 4, 5. Gitu ya para siswa ya. Nah, berarti kalau begitu kita cari I-nya ya. I-nya dapat dari sini. Sehingga I sama dengan V max dibagi Z. V max-nya adalah 200 dibagi Z, 1000. Jadi 0,2 ampere. Tapi ini I max tuh ya. Padahal ini mintanya IF. Berarti I efektif adalah I maksimumnya dibagi akar 2. 0,2 dibagi akar 2. Kali akar 2 per akar 2. Berarti berapa? 0,1 akar 2. Masuk ke sini ya, jadi P-nya adalah 0,1 akar 2 kali R-nya 600 kali 0,1 akar 2. Akar 2 kali akar 2 jadi 2. Ya, 2 kali 10 pangkat min 2 kali 600. Berapa ya? 12 watt. Oke, habis waktunya. Semua paham ya? Ya, walaupun ini cepat sekali, tapi semoga rekamannya bisa saya unduh ya, walaupun dengan Teams. Baik para siswa, dari saya cukup sekian. Kalian juga harus bersiap untuk sholat Jumat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, atau di pertemuan berikutnya saya berikan post-test lagi untuk materi ini. Ya, nanti kita lihat ke depannya. Ada yang mau ditanyakan? Saya masih beri waktu 2 menit buat kalian untuk bertanya. Kalau ingin bertanya, silakan. Ada tidak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada kayaknya, Bu. Ya udahlah. Ya udah, semoga nanti kalian bisa belajar lagi ya dari rekamannya jika sudah saya upload. Para siswa, dari saya cukup sekian saja. Kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, para siswa jangan lupa untuk selalu mentaati protokol COVID-19 ya. Jadi stay at home, jangan kemana-mana. Kalau keluar pun ya kalian harus menggunakan masker, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan dimanapun kalian itu bepergian. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.